Oke, kali ini pilih kartu seperti biasa ya, ada 4 pilihan. Ini khusus untuk temanya adalah untuk yang single. Oke, your love life, tapi untuk yang single. Oke. Kartu pertamanya ada Poise. Kartu keduanya ada Message in a Bottle. Kartu ketiganya ada The Fates. Dan yang terakhir ada Serendipity. Ya, untuk yang belum milih, kalian bisa pause videonya untuk dipilih dulu. Ya, kalian mau kartu yang mana? Kalian merasa terpanggil sama kartu yang mana? Oke? So, seperti biasa, kita mulai dari kartu nomor 1, Poise. Oke? Kita lihat. Untuk yang single, untuk kalian yang single, oke. Emotions are a natural and necessary part of life, but they can also distort your perception and cloud your vision. In order to see things clearly, you must let go of resentment. So, untuk yang beli kartu pertama, mungkin dalam diri kamu masih ada kemarahan, masih ada kebencian, masih ada kepahitan tentang mungkin masa lalu kamu. Ini yang harus kamu beresin dulu. So, why you still single? Karena salah satunya ini. Jadi kayak kamu narik orang masih bisa ngerasain itu ada di kamu. Power, you instinctively know what is right for you and you have the power to say no or walk away at any time. Di sini aku ngelihatnya lebih kepada bukan berarti semua orang yang datang ke dalam kehidupan kamu itu ya harus kamu ambil. Kamu juga harus tahu apa yang kamu cari. Reflection, see? Give each other some space at the moment, trust and have faith that all will work out for the best. Jadi kalau kamu tahu apa yang kamu inginkan, kasih ruang gitu loh. Kamu gak usah memaksakan diri untuk mencari seseorang yang baru. Beresin aja dulu dirinya. Lepasin dulu tuh resentmentnya. Baru nanti orang yang bagus baru akan ketarik sama vibrasinya kamu gitu. Oke, kita lihat dari tarotnya. Untuk yang single, feelingku sih bilang untuk yang nomor 1 ini kayaknya sekarang ini belum waktunya. Kamu masih harus banyak kamu masih harus banyak reflect ke dalam diri kamu sendiri. Oke, kita lihat. King of Cups. The Sun, which is nice. Daughter of Coins. Okay. So, yang pilih nomor 1 ini aku lihatnya setelah kamu bisa healing ya dari masa lalu kamu, emosi-emosi yang mungkin kamu sempat dikhianatin lah, kamu sempat ngerasa kayak kamu sudah memberikan yang terbaik tapi kamu tidak mendapatkan apa yang kamu. Intinya belajar untuk let go, belajar untuk healing dulu ya. Fokusnya di situ dulu supaya kamu punya power yang dimana kamu menarik orang yang sesuai energinya sama kamu. Kan kita menarik orang yang pasti sesuai energinya sama kita. Kalau kita masih belum narik yang beres, ya berarti diri kitanya belum beres gitu. I don't judge you, but that's the law of attraction, okay?
Dan kartu yang terakhir, Daughter of Coins itu, Page of Coins itu ngomong tentang belajar. Kita lihat di sini. Daughter of Coins, oke. Exploration, beginnings, learning, developing skill. Berarti kamu harus apa? Mungkin selama ini kamu belum benar-benar paham tentang hubungan. Kamu belum benar-benar ngerti. Oh, kalau kamu cewek belum ngerti cowok tuh kayak gimana. Cowok mungkin belum ngerti cewek tuh kayak gimana gitu loh. Jadi itu kamu belajar dulu. Mendingan coaching deh. Biar kamu bisa paham, kamu ngerti gitu loh. Jadi momen ini adalah momen dimana kamu refleksi diri dulu nih. Karena kan nggak mungkin dalam satu hubungan itu pasti ada dua orang yang ya kadang kita nggak sadar, kita juga melakukan kesalahan, kitanya nggak sadar gitu loh. Aku nggak nyalain kamu, tapi kitanya nggak sadar. So kenapa kamu bisa menarik orang yang sebelumnya? Apa yang kamu jalanin? Mungkin ada kesalahan yang kamu tidak sadari. Kesalahan ini bukan berarti you do something bad ya, bukan. Tapi mungkin di sini kamu udah tahu ini nggak baik buat kamu, tapi kamu terusin, panjangin, akhirnya kamu lebih sakit hati. Oke, itu kan namanya kamu belum belajar tentang namanya self love. Nah, tapi aku lihat di sini kalau memang kamu udah mempelajari, setelah begitu kamu selesai belajar, kamu langsung narik loh. Kamu langsung narik orang yang memang pas buat kamu nantinya. Dan kamu akan tahu saat kamu ketemu orang itu. Bukan berarti kamu yang harus, especially kalau kamu cewek, kamu gak usah ngapa-ngapain. Itu laki bakal datang ke kamu dan dia benar-benar ketarik sama energi kamu karena energi kamu begitu terang, energi kamu tuh begitu nyala, yang kayak radiance gitu loh, radiant banget gitu, vibrance gitu. Jadi kayak menarik banget energi kamu buat dia gitu loh. So intinya beresin dulu yang ada di dalam, reflection. Oke, coaching dulu, belajar dulu. Itu ibaratnya kayak kamu belajar sekolah buat kamu dapat kerjaan. Makin bagus kamu belajarnya, makin bagus kamu bisa dapat kerjaannya. Kayak gitu aja. Ya, jadi kamu narik apa yang memang kamu punya gitu loh. Oke? So, kita lanjut ke readingan lanjutannya seperti biasa. Yang belum member, kalian bisa member dulu, klik link yang ada di bawah video ini untuk join ke membershipnya. Oke? So, thank you so much guys for watching and I'll see you next video. Bye. Oke, untuk kartu nomor 2, message in the bottle, kita lihat untuk yang single. Surrender. You may not always understand why certain things happen. Okay. Embrace. Surrender. At times, we must surrender the old before something new can enter our lives. Let go and all will work out. Ini cocok banget buat yang single. However, there is always a higher purpose to the events in your life. Through turmoil, a blessing will soon be revealed. Embrace. Through each other, you find the missing pieces. Okay. Buat yang single, oke. Message pertamanya dari kartu-kartu ini yang aku lihat adalah kamu disuruh healing. Bahwa apa yang sudah terjadi sama kamu, probably untuk yang pilih nomor 2 ini, mungkin banyak dari kalian yang belum bisa move on dari masa lalu atau masih belum bisa terima apa yang terjadi di masa lalu. Dan di sini dibilang apa yang terjadi di masa lalu adalah sebuah pelajaran
Dan yang harus kamu lihat, apa sih pelajarannya? Missing pieces. Jadi dari setiap kejadian dalam hidup kita pasti akan ada pelajarannya. Dan di sini kartu surrender bilang bahwa semakin kamu mikirin, malah semakin kamu merasanya semakin lama. Dan tanpa healing dulu, kamu akan menarik orang yang sama. Because we vibrate on the certain level of woundedness, the same level of woundedness sama orang yang akan kita tarik. Kita akan, vibrasi kita akan sama. Jadi kalau kita belum heal, dia juga belum heal. Vibrasinya sama. Oke. So di sini message-nya sangat jelas, kamu disuruh healing dulu. Makanya tadi aku bilang mungkin banyak dari kalian yang belum move on atau masih sulit menerima kejadian yang terjadi di masa lalu. Oke. Hierophant, King of Cups. Ya, message-nya juga sama nih. Mungkin kamu pernah mencintai orang dan kamu belum bisa melepaskan perasaan itu, dan mungkin beberapa dari kalian masih berharap sama orang itu. Ya, ada ekspektasi di sini kalau aku lihatnya. Jadi di sini kamu disuruh untuk lepasin. Nanti kalau kamu udah lepasin, siapapun yang akan datang ke dalam hidup kamu lagi, itu yang terbaik buat kamu. Kalau kamu udah lepasin. Karena kalau kita udah lepasin, kita udah gak akan narik orang yang levelnya sama lagi sama kita yang belum healing, ya kan? So di sini jelas banget kamu disuruh healing dulu. Dan ini kartu judgment di sini itu jelas banget buat aku, itu kartu tentang orang yang disuruh ngelihat bukan cuman ke dalam dirinya, tapi the whole thing. Jadi kenapa dulu kamu bisa sama orang itu, apa yang terjadi dalam hubungan kamu dengan orang itu, tanpa harus menyalahkan. Nah, coba belajar seperti itu dulu, tanpa harus menyalahkan. Apa yang kamu bisa lihat situasi kamu sama dia dulu itu, tanpa harus menyalahkan ya. Apa yang bisa kamu petik dari situ? Pelajaran apa yang bisa kamu ambil dari situ? Jadi memang gak ada kartu The Hermit, tapi buat aku kartu Judgment ini cukup. Karena Judgment itu kayak semacam Judgment Day. Jadi hari penghakiman, hari pengadilan gitu. Dimana kita harus ngelihat, kalau orang di pengadilan kan semua boroknya dibuka, ya kan? Jadi lebih ke arah bukan hanya kontemplasi, tapi lebih ke arah pengakuan terhadap diri. Apa yang selama ini mungkin tanpa kita sadari kita narik itu kan kadang kita nggak sadar, karena most of the time kita itu unconscious, kita nggak sadar sama. Kebanyakan orang itu akhirnya kenapa mereka mengulang hal yang sama terus menerus, mereka menarik orang yang sama lagi. Bukan sama dalam artian orangnya sama ya, tapi energi yang sama. Jadi walaupun orangnya beda, tapi ya energinya sama. Jadi kalau dulu kamu punya masalah terus, ya nanti kamu punya pasangan baru, kamu akan punya masalah terus gitu. Jadi energinya sama. Sampai kamu mau berubah, baru kamu akan menarik energi yang berbeda sesuai dengan perubahan kamu gitu. So makanya di sini dibilang dari satu sama lain kita sebenarnya menemukan masalah di diri kita sendiri. Kalau orang yang belum sanggup untuk melihat itu, berarti egonya masih besar. Karena apa? Karena dia selalu menyalahkan orang lain. Gue begini karena dia. Ya kita begitu karena diri kita sendiri sebenarnya. Karena ekspektasi kita berharap orang sesuai dengan apa maunya kita.
Dan pertanyaannya, kenapa kamu memilih orang seperti itu? Ya kan? Dan di sini dibilang bahwa kadang kita nggak selalu mengerti kenapa ada hal-hal yang terjadi. Tapi semua hal yang terjadi itu, ini kata-kata aku ambil dari sini ya, pasti punya tujuan. Punya tujuan yang lebih besar dari apa yang terjadi dalam hidup kita. Dan biasanya terjadinya itu bukan sesuatu hal yang enak, yang justru malah ibaratnya manusia itu baru bisa gaining wisdom justru setelah dia melalui banyak proses kehidupan yang tidak mengenakan sebenarnya. Wisdom itu bahkan tercapai dari saat seseorang belajar dari kesalahan. Jadi kamu nantinya akan bisa narik orang yang lebih bagus kalau kamu udah belajar apa yang salah di diri kamu. Dan di sini juga surrender dibilang ada kalanya kita tuh harus berserah, bukan selalu ingin mengontrol segala sesuatu. Bukan yang putus terus tiba-tiba kayak masih pingin sama dia, bahkan sampai kita begging lah, sampai ngemis-kemis. Padahal sebenarnya cinta itu bukan harus di begging kan ya. Yang namanya udah begging udah bukan cinta sebenarnya. Tapi keterikatan. Ya kan? Rasa tidak mampu untuk sendiri, rasa tidak mampu untuk kalau tidak ada dia, itu kan keterikatan, kemelekatan. Jadi di sini dibilang untuk sesuatu yang baru itu terjadi, kita harus melepaskan dulu yang udah. Kamu baru akan bisa buka pintu yang baru setelah kamu menutup pintu yang lama. Kadang kita nggak berani untuk menghadapi apa yang di depan kita. So, untuk kalian yang milih kartu ini, mumpung kalian masih single, lebih baik kalian coaching supaya kalian lebih punya percaya diri, kalian juga jadi tahu apa yang menjadi kesalahan kalian selama ini, kalian jadi jelas melihat segala sesuatu yang selama ini kalian nggak bisa lihat gitu loh. Kalau misalnya kalian masih ada di sini, berarti kalian belum mampu untuk melihatnya. So, aku mengajarkan orang dalam coachingku itu bagaimana melihat segala sesuatu lebih jelas. Memang nggak sulit untuk kita menerima langsung kalau kita masih ada di situasi yang selalu ingin mengontrol keadaan. Tapi pelan-pelan, semua itu pelan-pelan akan lebih baik saat kamu juga mau belajar untuk melihat lebih jelas, melihat kenyataan loh. Yang aku sebut lebih jelas ini melihat kenyataan. Karena satu hal yang kamu harus ingat, kalau kita udah ngemis, itu namanya udah bukan cinta, itu namanya kemelekatan. Oke? Belajar untuk melepaskan ekspektasi, belajar untuk mampu untuk sendiri, untuk beresin diri, karena hasilnya itu akan kalian yang nikmati juga, kalian akan menarik yang lebih baik. Oke? So, kita lihat di readingan lanjutannya. Yang belum member, kalian bisa member dulu. Klik link yang di bawah, yang ada di bawah video ini untuk join ke membershipnya. Oke? So, thank you so much guys for watching and I'll see you next video. Bye. Oke, untuk yang pilih kartu The Fates nomor 3. Oke, kita lihat. Untuk yang single. Power. You instinctively know what is right for you and you have the power to say no or to walk away at any time. Freedom. There is nothing stopping you. The path is clear if you want it to be. Romance. The Cupid arrow strikes. Okay. So, yang aku lihat di sini, wow, kelihatannya di sini memang kamu akan ketemu sama seseorang. Tapi di sini dibilang bahwa kamu harus tahu apa yang kamu cari dan tidak berpaku sama apa yang ada doang gitu loh. Jadi kayak kamu punya power untuk memilih.
Jadi jangan cuman karena kamu ngerasa kesepian, tapi kamu benar-benar harus tahu yang cocok buat kamu yang seperti apa. Kriteria yang kamu mau seperti apa, dan make sure kriteria yang kamu inginkan itu benar-benar yang penting-penting nih gitu, dan ada di diri orang itu. Oke. Alchemist. Oke, aku ngelihat beberapa dari kalian juga mungkin ada yang pernah coaching, ada yang sedang coaching, ada yang juga intinya mungkin belajar tentang apa yang kamu inginkan, which is good. Ya, so aku lihat kelihatannya nggak akan lama lagi ya, dalam waktu setahun ini kelihatannya kamu bakal ketemu, tahun ini kelihatannya kamu bakal ketemu orang yang cocok sama kriteria kamu. Apalagi kalau aku lihat di sini kelihatannya kamu udah cukup belajar banyak hal tentang hubungan, tentang apa yang kamu inginkan. Mungkin sebagian dari kamu juga udah belajar lebih banyak tentang self love, tentang self respect. Dan di sini aku juga lihat kayak ada fase single ini juga bukan tidak membuat kamu kayak pingin buru-buru punya pacar ya. Well, pengen punya relationship, but aku ngeliat di sini kayak kamu serahin itu sama ya udah gitu. Kalau ada ya udah ada, nggak ada ya udah gitu. Kayak kamu lebih mampu untuk bisa santai. Untuk beberapa dari kamu lebih bisa santai, tapi untuk beberapa dari kalian aku ngelihat harus belajar lebih rileks. Tapi ujungnya aku ngelihat kamu bakal ketemu di tahun ini. Aku lihatnya kamu bakal ketemu sama seseorang yang aku lihat orangnya mungkin good looking, terus juga orangnya juga ambisius, orangnya juga kelihatannya pintar dan lumayan menyenangkan orangnya. Kemungkinan ekstrovert ya, kemungkinan ekstrovert, or kalaupun dia bukan ekstrovert tapi dia orang yang punya kemauan cukup besar ya. So this is good so far. Dan aku ngerasa juga di sini kamu bisa ketemu orang yang kemungkinan secara keuangan di atas kamu, statusnya juga cukup bagus. Kalau aku lihat orang yang mungkin cukup populer ya di antara teman-temannya, di lingkungannya, dan aku ngeliat juga orangnya ya pinter, quite intelligent, dan bisa jadi untuk beberapa dari kalian ini mah cuma iseng doang, seorang dokter atau dia punya profesi yang ya cukup baik gitu loh. Aku nggak bisa lihat di sini kamu ketemunya dari mana, karena ya yang tadi dokter mah cuman kayak selewat aja. Tapi yang pasti kalau dia, misalnya kalau kamu cewek dia cowok, he's quite masculine. Orangnya cukup jadi kayak alpha man gitu loh. Kalau kamu cowok, dia alpha woman. Jadi kalau aku ngeliat orang yang alpha itu nggak harus ekstrovert loh ya, introvert pun bisa alpha soalnya. Jadi kalau aku lihat ya dia orang yang tahu apa yang dia mau, dan dia juga orang yang quite ambitious, dan dia juga senang sama orang yang
yang sama seperti dia, yang bisa support dia, yang bisa punya adventure sama dia. Jadi kayak hubungannya nggak akan boring sama orang ini kalau aku lihat. Dan ini orang punya, kalau aku lihat punya talenta banyak. Dia orang yang ibaratnya mungkin kerjaannya lebih dari satu, usahanya lebih dari satu, dan dia orang yang juga senang belajar, ambisius lah orangnya. Jadi dia selalu pingin lebih gitu orangnya, jadi aku ngeliat di sini juga orangnya nggak stuck ya, kayak pingin maju gitu. Oke. So, kita lihat lagi di readingan lanjutannya untuk lihat lagi apa yang akan terbuka. Untuk yang belum member, kalian bisa member dulu untuk lihat video lanjutannya. So, thank you so much guys for by the way, untuk yang ini yang belum member bisa member dulu ya, klik link yang ada di bawah video ini untuk join ke membershipnya. Oke. So, thank you so much guys for watching and I'll see you next video. Bye. Oke, kita ini untuk nomor 4 sekarang. Kita lihat untuk nomor 4 yang single. A message for you. Balance. And embrace. Omar. The Star. And Malika of Coins atau Queen of Pentacles. Balance. Love is not always about agreeing just for the sake of it. A great relationship is one that both supports and challenges. Oke. So, untuk yang pilih yang nomor 4 ini, aku ngelihat ada beberapa dari kalian yang mungkin either baru single atau yang ibaratnya hubungannya agak sedikit complicated. Kalau aku lihat mungkin statusnya doang single tapi masih ada keep in touch sama your ex. Kalau aku lihatnya itu hanya sebagian ya, tapi sebagiannya lagi beneran single. So aku lihat di sini gini, bulan dan bintang. Ya, bulan dan bintang itu sama-sama baru kelihatan itu saat malam. Ya, jadi di sini tidak ada balance, gitu loh. Jadi mungkin salah satu atau dua-dua dari kalian itu sulit untuk adjust, mungkin sulit untuk adjust. Dan nggak dapat balance-nya, atau kamu terbiasa mencari orang yang lebih banyak kesamaan dibanding yang kadang gini loh, opposite attract. Kadang kita juga harus ibaratnya
bukan cari pasangan itu yang harus persis sama kita, karena berarti kita kayak macarin diri sendiri. Jadi kita juga harus punya pasangan yang karena kalau enggak jadi kitanya boring loh. Satu hari nanti bisa bosan gitu loh. So di sini dibilang pentingnya buat kamu, justru kalau aku lihat di sini tuh pentingnya buat kamu tahu apa yang terbaik buat kamu. Kalau aku ngeliatnya gitu. Oke. Dan apa yang jadi kelemahan kamu jadi kelebihan dia, sebaliknya juga gitu. So kalian bisa saling ngisi, kalian bisa saling support gitu loh. Dan aku ngelihat selama ini mungkin kamu cari pasangan yang semuanya lebih banyak kesamaannya sama kamu dibanding karena yang sehat itu ya nggak hanya semua sama, tapi pasti harus ada yang beda gitu loh. Karena ya tadi aku bilang kalau kita kayak macarin diri kita sendiri gitu. Kalau semuanya sama kita nggak ada belajar gitu loh. Di sini kalau aku lihat kayak kamu mungkin kemarin ini punya hubungan yang either kamu yang bosen, dia yang bosen, atau dua-duanya. Because it's too similar. You both are too similar gitu loh kalau aku lihat. So kalaupun misalnya kamu masih mau sama orang itu, setidaknya belajar juga apa yang, jangan terlalu terbiasa ngelihat dari cara pikir yang ini sama gue, ini sama gue. Ya memang kadang kita selalu terpikat sama orang yang sama kita gitu loh. Tapi ya itu akhirnya jadi boring jatuhnya. Nggak ada balance di sini, nggak ada saling men-challenge di sini, atau bahkan karena di sini juga ada Malika of Coins, so kalian dua-duanya agak kaku atau salah satunya tuh agak kaku, jadi agak susah adjust gitu loh. Yang satu yang kakunya ya harus belajar untuk lebih mau adjusting, lebih mau ya adjust sih, bahasa Indonesia apa tuh, lebih mau masuk lah ibaratnya, lebih mau ngikut juga gitu, lebih mau ya intinya harus menjaga keseimbangan itu ya kan. Jadi ibaratnya nggak harus sama persis sama kita gitu loh. Dan aku ngelihat di sini kalaupun buat kalian yang memang beneran sudah single ya aku lihat di sini kamu juga harus mencari orang yang bisa mensupport mungkin goals hidup kamu. Jadi jangan sama orang yang terlalu kayak stuck, karena kalau kita ngomong star itu bicara tentang growth juga, kalau aku lihat bicara tentang healing juga gitu loh, potensi diri gitu loh. Jadi kalau aku lihat di sini kayak jangan sampai kamu punya pasangan atau bahkan diri kamu sendiri yang setelah berhubungan tidak membawa hubungan atau diri masing-masing itu ke potensi yang lebih baik. Kan harusnya kalau hubungan yang baik itu kan saling support, saling bisa bantu perkembangan pasangannya gitu loh. Nah kalau aku lihat di sini growth-nya kurang, balance-nya kurang. Jadi mungkin ada yang juga semuanya harus sama, dan di sini makanya dibilang kan, love is not always about agreeing just for the sake of it. A great relationship is one that both supports and challenges. Jadi kadang mungkin kamu terlalu mainnya pengen aman, kamu nggak mau ada challenge sama sekali, atau dianya yang begitu, atau dua-duanya. Jadi hubungannya tanpa adanya challenge, hubungan itu nggak akan bisa maju. Tanpa kitanya sendiri juga mau men-challenge diri kita untuk bisa lebih baik, supaya karena hubungan yang lebih baik awalnya dari manusianya yang ngejalaninnya pengen lebih baik. Nggak mungkin dong hubungan itu bisa tiba-tiba baik sendiri tanpa yang jalaninnya ada perubahan. Kan nggak mungkin. Hubungan itu kan hanya outcome, hasil gitu loh, tergantung yang jalanin kan gitu loh. Kalau kamu bener-bener single,
kamu harus mencari orang juga yang bisa men-challenge kamu, karena supaya hubungan itu tidak stuck, ada kemajuannya gitu loh di hidup. Karena hubungan itu bisa maju kalau yang jalaninnya juga maju, dia juga punya kehidupan yang maju, yang support dia, pasangan yang ibaratnya mensupport pertumbuhan kamu, bukan malahan pengennya ya begitu-begitu aja gitu loh. No, hubungan yang baik itu hubungan yang satu sama lain itu bertumbuh. Kamu bertumbuh, dia bertumbuh gitu loh. Bukan yang mungkin kamu pernah punya pasangan sebelumnya yang mungkin terlalu controlling. Nah itu kan gak akan membuat kamu bertumbuh tuh. Kamu gak boleh main ini, atau kamu gak boleh kerjaan yang kayak gini apa. It's not the best person that you can have a relationship with gitu loh. Jadi kamu benar-benar harus tahu yang kamu mau tuh yang kayak gimana, yang benar tuh yang kayak gimana. Intinya yang aku lihat di sini tuh itu. Oke, so kita lanjut ke readingan lanjutannya. Kita lihat lagi apa yang keluar. Yang belum member, kalian bisa member dulu. Klik link yang ada di bawah video ini untuk join ke membershipnya. Oke, so thank you so much guys for watching, and I'll see you in the next video. Bye.